Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum kami lanjut perbincangan dengan dua narasumber kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi dari Istana Presidenan mengenai rencana vaksinasi yang akan dilakukan hari ini bersama rekan kami Fadis Abi. Fadis, sudah tersambung Fadis? Selamat pagi Bayu dan juga Ratih. Untuk sejarah baru ini akan tercipta dalam waktu dekat dikarenakan Indonesia pada pagi hari ini akan melakukan vaksin perdana. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Biro Pers Kepresidenan bahwa untuk program vaksinasi perdana ini akan dilakukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Merdeka. Dan untuk yang pertama kali, vaksin tersebut nanti akan disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Memang dalam beberapa hari sebelumnya, baik itu Kementerian Kesehatan dan juga Sekretariat Presiden terus mempersiapkan bagaimana pelaksanaan dari program vaksinasi perdana ini. Dan untuk siapa saja ini yang nantinya akan ikut Presiden dalam vaksin perdana, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi baik itu dari Kementerian Kesehatan dan juga dari pihak Sekretariat Presiden. Memang ada sejumlah nama-nama yang beredar, baik itu public figure dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa informasi tersebut belum menjadi rujukan. Dan jika kita berkaca pada sejumlah informasi yang diberikan pada juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan bahwa untuk vaksin perdana ini diberikan kepada mereka yang belum terkena COVID-19. Itu tandanya baik itu public figure dan juga Menteri Kabinet Kerja yang sudah terkena COVID ini tidak ikut dalam proses vaksin perdana ini. Dan yang kedua, rujukan dari juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlo yang menegaskan bahwa untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini belum mengikuti program vaksin perdana. Dikarenakan usia dari Ma'ruf Amin sendiri ini sudah berusia di atas 60 tahun. Kita ketahui sebelumnya bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac yang merupakan dari asal Cina. Ini merupakan vaksin yang dilakukan uji klinis di Bandung dengan usia dari para relawan antara 19 hingga 56 tahun. Sedangkan usia dari Ma'ruf Amin ini sudah di atas 60 tahun dan tidak masuk dalam persyaratan vaksin Sinovac. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk vaksin Sinovac sendiri ini sudah mendapatkan surat izin penggunaan. Baik itu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa Emergency Use Authorization yang diberikan oleh BPOM. Untuk efikasi dari Sinovac sendiri ini sebesar 65,30%. Hal tersebut justru di atas ini ketentuan dari yang diberikan oleh WHO di mana vaksin COVID-19 harus di atas 50%. Dan yang kedua, vaksin Sinovac juga telah mendapatkan surat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia. Melalui rapat pleno ini dari Majelis Ulama Indonesia telah memberikan surat halal dan suci bagi vaksin Sinovac. Bahkan Kementerian Agama Yakut Kolil Kaumas menegaskan bahwa vaksin Sinovac ini tidak mengandung babi dan turunannya. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk keberadaan vaksin yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini vaksin Sinovac ini sudah ada 3 juta di Indonesia. Di mana 3 juta tersebut ini dikirimkan oleh Cina pada bulan Desember lalu melalui 2 sesi. Sesi pertama ini sebesar 1,2 juta dan sesi kedua ini sebesar 1,8 juta. Dan selain itu juga untuk vaksin Sinovac lainnya, kemarin ini pemerintah Indonesia juga telah menerima 15 juta bahan baku vaksin Sinovac. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dari 15 juta tersebut, ini nantinya selama sebulan Bio Farma dapat memproduksi sebesar 12 juta vaksin Sinovac yang siap digunakan. Itu tandanya pada bulan depan ada penambahan sekitar 12 juta vaksin Sinovac. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk roadmap pengadaan vaksin di Indonesia. Pemerintah Indonesia membaginya menjadi 4 kelompok. Di mana untuk kategori pertama ini diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan ini sebesar 1,3 juta. Dan selain itu juga Presiden juga sempat menegaskan untuk jumlah dari masyarakat yang akan divaksin ini sebanyak 70 hingga 80%, atau dikira-kira sekitar 181,5 juta jiwa yang nantinya akan divaksin. Dan tentunya hal tersebut untuk memunculkan
herd immunity di masyarakat. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Bayu dan juga Ratih. Fadis Abi melaporkan langsung dari Istana Presiden. Tetap jaga kesehatan selalu. Terakhir saya mau ke Dokter Fajri dan juga Dokter Tirta, tapi Dokter Fajri terlebih dahulu dok. Kabarnya efikasi yang tinggi ini sejalan dengan resiko atau efek samping yang tinggi begitu ya dok ya? Berarti kita masih, ya silakan dok. Berarti apa? Berarti gimana? Nilai efikasi yang tinggi seperti mungkin 90%, ini juga efek sampingnya bahkan Tinggi juga juga. tinggi juga. Berarti Indonesia di bawah 60%, tingkat keamanannya juga cukup bagus begitu ya dok ya? Sebenarnya yang dimaknai adalah apa sih jenis vaksinnya. Jadi kalau Sinovac ini adalah vaksin kuman mati dan jadi relatif lebih aman. Kalau yang Moderna atau Pfizer yang merek lain itu kan basisnya mRNA, jadi materi genetiknya lalu di coating ya pakai lipid gitu, pakai lemak. Dan itu kan masih baru betul di dunia. Belum ada yang pakai itu pertama kali nih di dunia nih yang berhasil gitu. Dan kemarin memang ada efek samping yang cukup serius gitu ya, anafilaktik walaupun bisa ditanggulangi. Makanya FDA, Badan POM Amerika gitu menyarankan bahwa orang-orang yang punya kecenderungan alergi tinggi itu tidak disuntik vaksin tersebut. Dan tapi setelah saya baca laporannya ada juga orang-orang yang tidak memiliki kecenderungan kecenderungan alergi juga terkena anafilaktik tersebut. Nah, bagaimana dengan Sinovac? Sejauh ini tuh aman. Selama 3 bulan di Bandung, kemudian di berbagai di Turki, di Brazil gitu, itu aman, tidak ada efek samping yang serius gitu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sejauh ini aman, hanya demam, pegal, linu gitu. Makanya ditunggu nih pas disuntik selama 30 menit dan dipantau terus tuh ke depannya bagaimana untuk mencatat apakah ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Di juknisnya tertulis bahwa jika terjadi itu yang menanggung adalah pemerintah dan didanai oleh APBN pusat gitu. Baik, terima kasih Dokter Fajri, terima kasih juga Dokter Tirta sudah berbagi. Terakhir mungkin Dokter Tirta ya, singkat ya dok ya. Oke. Dok. Kalau dari saya sih gimana? Apa nih? Ya, kalau misalnya dengan kehadiran vaksin ini di tengah pandemi, ini artinya apa? Pandeminya akan segera berakhir atau sebenarnya masih dalam jangka waktu yang cukup lama juga? Jadi seperti kita bilang bahwa vaksinasi itu kan dalam rangka mencapai rangkaian herd immunity ya. Untuk mengamankan keamanan rakyat itu minimal 70%. Nah untuk mencapai 70% itu 180 juta orang, 2 kali dosis. Itu butuh waktu, kalau kata jubir vaksin kemarin saat Bu Dr. Nadia, itu 15 bulan minimal. Nah tapi gosipnya gini, 15 bulan itu kalau gratis semua Mbak. Nah kalau nggak salah nih ya, tapi tunggu kebijakan aja. After Juli-Juni itu RS swasta diperkenankan jual vaksin mandiri Mbak. Kalau nggak salah itu. Jadi ya kalau si RS swasta ini menjual vaksin mandiri, harapannya orang-orang yang pengen lebih duluan ya bisa mendapatkan gitu. Jadi yang gratis bisa digunakan untuk rakyat lagi. Jadi bisa lebih cepat. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih banyak. Dokter Tirta, Dokter Fajri juga terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu.